Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya sebagai ketuanya Nabila Ramadhani, dan sebelah kiri saya ada Muhammad Zaki Abdullah dan juga ada saudari Iran Rani. Kami di sini akan menceritakan kembali sebuah novel yang berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ada sepasang burung bangau melayang meniti angin, berputar-putar tinggi di langit, tanpa sekalipun mengepak sayapnya. Di bagian langit lain, ada seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit-jerit sejadi-jadinya. Angin tenggara bertiup kering pucuk-pucuk pohon di pendudukan sempit itu bergoyang. 23 rumah berada di pendudukan itu dihuni oleh orang-orang keseketurunannya. Konon moyang semua orang Duku Paruk adalah Kiai Secamanggala, seorang Bromo Corah yang sengaja mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan riwayat keberadaannya. Di tepi kampung, 3 anak laki-laki sedang berusaha payah mencabut sebatang singkong. Namun, ketiganya masih terlampau lemah untuk mengalihkan cengkraman akar kitela yang terpendam dalam tanah kapur kering dan membatu. Mereka terengah-engah, namun batang singkong itu tetap tegak di tempatnya. Ketiganya hampir terputus asa seandainya salah seorang anak di antara mereka tidak menemukan akal. Adat Duku Paru mengajarkan kerjasama antara ketiga anak laki-laki itu harus berhenti. Di sini, Rasus, Warta, dan Darsun kini harus saling adu tenaga mencabutkan umbi singkong yang baru mereka cabut. Rasus dan Warta mendapatkan 2 buah, Darsun hanya 1. Tak ada proses, ketiganya kemudian sibuk mengupasi bagian dengan gigi masing-masing dan langsung mengunyahnya. Asinnya tanah seenggaknya kencing sendiri. Duduk bersimpah di tanah sambil meneruskan pekerjaannya, Srintil berdendang. Siapapun di Duku Paruk hanya mengenal 2 irama. Orang tua bertembangan kidung dan anak-anak menyanyikan lagu ronggeng. Lagu erok, Srintil perawan yang baru 11 tahun menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Boleh jadi Srintil belum paham benar makna lirik lagu itu. Namun sama saja Duku Paruk tidak akan bersusah hati bila ada anak kecil menyanyikan lagu yang paling cabul sekalipun. Terlalu besar, ujar Rasus mengejutkan Srintil. Perawan kecil itu mengangkat muka. Aku bersedia membuatkan bendongan untukmu, sambung Rasus menawarkan jasa. Tak usah, kalau mau ambilkan aku daun bacang. Nanti bendongan ini lebih baik, jawab Srintil. Rasus tersenyum. Baginya memenuhi permintaan Srintil selalu menyenangkan. Maka dia berbalik menoleh kiri kanan mencari sebatang pohon bacang. Setelah didapat, Rasus memanjat cepat seperti seekor monyet. Dipetiknya beberapa lembar daun kacang yang lebar. Pikir Rasus, dengan daun itu mahkota di kepala Srintil akan bertambah manis. Dengan bantuan ketiga anak laki-laki itu, Srintil dapat menyelesaikan mahkota daunnya. Ukurannya tepat. Bagus sekali, kata Rasus setelah melihat bendongan daun. Nangka itu menghiasi kepala Srintil. Sungguh, balasan Srintil meyakinkan. Aku tidak berbohong. Bukankah begitu?
Warta, dusun, Warta, dasun. Ya, benar, engkau cantik sekali sekarang, ujar Warta. Seperti seorang ronggeng, tanya Serintil lagi. Gayanya manja. Betul. Ah, tidak, potong Darsun. Kecuali engkau mau mencari seperti ronggeng. Ronggeng terakhir di Duku Paruk mati seketika Serintil masih bayi. Tetapi di depan Rasus, Warta, dan Darsun, Serintil menari dengan baiknya. Ronggeng terakhir di Duku Paruk mati ketika Serintil masih bayi. Tetapi di depan Rasus, Warta, dan Darsun, Serintil menari dengan baiknya. Mimik penagih berahi yang selalu ditampilkan oleh seorang ronggeng yang sebenarnya juga diperbuat oleh Serintil saat itu. Lengok lehernya, lirik matanya, bahkan cara Serintil menggoyangkan pundak akan memukau laki-laki dewasa manapun yang melihatnya. Seorang gadis kencur seperti Serintil telah mampu menirukan dengan baiknya gaya seorang ronggeng, dan orang Dukuh Paruk tidak bakal heran. Di perdukaan itu ada kepercayaan kuat. Seorang ronggeng sejati bukan hasil pengajaran. Bagaimanapun diajari, seorang perawan tak bisa menjadi ronggeng kecuali roh Indang setelah merasuk tubuhnya. Indang adalah semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengan. Demikian, sore itu Serintil menari dengan mata setengah tertutup, jari tangannya melentik. Kenes, ketiga anak laki-laki yang mengiringnya menyaksikan betapa Serintil telah mampu menyanyikan banyak lagu-lagu ronggeng. Mulut Rasus dan kedua temannya pegal sudah, namun Serintil terus melenggang dan melengok. Alunan tembangnya terus mengalir seperti pancuran di musim hujan. Betapa akhirnya Serintil berhenti karena mulut tiga pengiringnya bungkam. Tidak tampak tanda Serintil lelah. Bahkan kepada tiga kawannya Serintil masih menuntut. Wah, lagi ya, desaknya. Mengaso dulu, mulutku pegal, jawab Rasus. Ya, kita berhenti dulu. Kita hanya akan bermain lagi kalau Serintil berjanji akan memberi kami upah, kata Warta itu. Baik. Kalian minta apa? Minta upah apa? Mintaan Serintil. Serintil boleh mendapatkan apa-apa dariku selain bayi dan perkawinan. Aku tahu hal ini sudah cukup memindai bagi seorang perempuan Duku Paruk. Meminta Serintil yang berlebihan pasti hanya didorong keinginannya sesat yang kebetulan sejalan dengan nalurinya sebagai perempuan. Menjelang fajar tiba, aku dengar burung sikatan mencecet di rumpun aur di belakang rumah. Ketak-ketik bunyi tetes embun yang jatuh menimpanya daun kering. Ku dengar dengung kumbang tahi yang terbang menuju arah asal bau tinja yang berserakan di pedukuhanku yang kecil. Rengek bayi tetangga dan keributan kecil di kandang ayam, kretek tahi kambing yang tercurah ke atas geladak kandangnya, dan kelepak sayap kampret di antara daun jambu di samping rumah. Sampai di tengah pesawahan, aku menoleh ke belakang. Aku tersenyum sendiri lalu bergegas meneruskan perjalanan dengan tangan memanggul bedil. Rasanya aku gagah, tetapi sebenarnya perasaan itu muncul bukan karena ada sebuah bedil di pundak, melainkan karena aku telah begitu yakin mampu hidup tanpa kehadiran bayangan emak. Di belakangku, Duku Paruk dia membisu, namun segalanya masih utuh di sana.
Keramat Ki Sicamanggala, Kemelaratan Sumpah Serapah, Irama Calung, dan Secara Ronggeng. Selanjutnya adalah tentang buku kedua, Lintang Kemukus Dini Hari. Saat ini pada klimaksnya adalah Serintil ditinggalkan oleh Rasus. Mengapa? Karena Rasus tidak ingin mengambil Serintil. Serintil merupakan seorang ronggeng yang dimana harus menghibur orang lain, dan Serintil dimiliki oleh semua orang yang berada di wilayah Dukuh Paruk. Serintil merasa kehilangan. Serintil hampir gila dengan ketidakkehadirannya seorang Rasus. Maka dari itu, ia sampai jika ada yang ingin membelinya, Serintil tidak mau. Yang biasanya ia selalu ingin tidur dengan lelaki manapun. Bahkan ketika ia bertemu dengan seorang bayi, ia lebih memilih dan meminta untuk susunya bisa diberikan kepada bayi tersebut. Dan sehingga sampai akhirnya pada usia 17 tahun, meskipun Serintil belum pernah hamil dan belum pernah melahirkan, ia bisa menyusui bayi tersebut. Pada sebuah pertunjukan, bahkan pada saat itu Serintil seolah-olah menolak pada seorang camat tersebut. Padahal camat tersebut merupakan seseorang yang sangat penting bagi wilayah Dukuh Paruk saat itu. Lalu dengan waktu yang begitu cukup lama, ia memikirkan dan memutuskan bahwa Serintil sanggup untuk bertampil pada saat merayakan Agustusan pada tahun itu. Akhirnya, Serintil meminta pendapat kepada seorang yang memainkan calung pada paguyuban tersebut. Lalu ia berkata bahwa sebetulnya hal yang dirasakan oleh Serintil ini bukanlah pertama kali. Bahkan ketika ronggeng sebelum Serintil, mereka juga merasakan hal yang sama. Mereka sudah tidak ingin memberikan dirinya kepada lelaki lain, tetapi pada akhirnya ketika ia melanjutkan cinta yang menurutnya sejati, mereka malah merasakan sengsara dalam hidupnya. Pun ia berkata bahwa ia takut jika Serintil merasakan hal yang sama seperti itu. Bahkan karena sebelum Serintil merasakan tersebut, yang sebelum ronggengnya itu mereka ada yang gila lah dan tidak bahagia dengan cinta yang menurutnya sejati. Lalu setelah ia berpikir panjang, ia mau bertampil di depan para rakyat, dan sayangnya camat tersebut merasakan iba. Kenapa merasakan? Bahwa ia iri dan juga salah satu lelaki yang saat dulu ingin membelinya, ia ditolak mentah-mentah oleh Serintil. Bahkan dia sudah membawa sebagian harta yang ia milikinya, namun Serintil menolak mentah-mentah. Dia sangat dendam kepada dirinya. Lalu ia bertanya kepada seorang dukun bagaimana caranya untuk melampiaskan dendam tersebut. Dan akhirnya dia memilih untuk memalukan dirinya di depan banyak orang. Dan pada kesempatan itu pula dia memberikan dendamnya dengan cara mempermalukan dirinya. Ronggeng si Serintil itu dengan emosi yang ia lampiaskan pada saat nari, pada saat melenggok-lenggokkan tubuhnya, sehingga ia merasa kewalahan. Meskipun ia mampu berkali-kali 5 ronde, ia tidak merasakan kelelahan. Bahkan pemain calungnya pun merasakan aneh. Mengapa Serintil dengan ketika tidak mau, begitu ia mampu tampil, tapi dengan 5 ronde dia tidak ingin berhenti. Apa yang telah terjadi kepada Serintil? Ternyata Serintil merasakan bahwa, Rasus, mengapa Anda seperti itu? Aku bisa memukaukan para orang-orang yang ada di sini. Apalah Rasus? Kenapa Rasus bisa sampai segitunya? Aku juga bisa kok. Ia merasakan yakin bahwa sebetulnya dia tuh bukan orang yang tidak pantas dimiliki dan memiliki Rasus. Ia ingin membuktikan bahwa dia pantas. Tapi pada kenyataannya, jika kita menari tapi kita menyimpan emosi, pada ujungnya dia kewalahan. Dia sampai pingsan berkali-kali. Dan ada orang lain, lelaki lain yang mengkerumuninya. Ia bahkan sampai, wow, ini kecantikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan
perempuan-perempuan yang ada di sana merasakan iri kepada Serintil. Anehnya seperti itu. Padahal ia sudah 6 tahun menjadi ronggeng di Dukuh Paruk dan juga tampil di layar. Maka dari itu, tapi Serintil masih merasakan bahwa yang menontonnya itu adalah Rasus. Beribu-ribu mata yang meliriknya ia anggap adalah lirikan dari Rasus. Mengapa seperti itu? Karena Serintil masih merasakan bahwa Rasus itu harus ia miliki meskipun dia merasa tidak bisa. Dan mengapa Serintil tidak bisa memiliki dan tidak bisa dimiliki oleh Mengapa Serintil tidak bisa memiliki dan dimiliki oleh Rasus? Karena Serintil merupakan seorang ronggeng. Nah, maka dari itu bagaimana kelanjutannya? Apakah Serintil bisa mendapatkan seorang Rasus? Nanti akan dilanjutkan oleh Saudari Ira. Dan sekian, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita novel Ronggeng Dukuh Paruk pada buku 3 yang berjudul Jalan Tera Biang Lala. Pada judul ini diawali dengan desa Dukuh Paruk yang mengalami kebakaran. Lalu warganya membuat gubuk dari bambu daun kelapa yang dianyam. Tetapi ada satu rumah yang tidak terbakar, yaitu rumah neneknya Rasus yang sudah tidak kuasa turun dari pembaringan. Rasus bertugas di bagian Tenggara Jawa Tengah sebagai tentara. 4 tahun tidak menjenguk neneknya dan desanya di Dukuh Paruk. Lalu akhirnya Rasus pun meminta izin kepada komando untuk pulang. Saat perjalanan pulang, beberapa orang bersembunyi tidak berani menampakkan diri. Setelah sampai di rumah, neneknya Rasus melihat orang-orang sedang berkumpul di rumah neneknya. Dan Rasus pun saling bertanya kabar dan menyapa warganya dengan ramah. Menjelang tengah hari, neneknya Rasus meninggal dan dimakamkan. Keesokan harinya, setelah pemakaman Rasis dan Sakaria berbincang, sekalian meminta bantuan untuk mencari Serintil setelah 3 hari menghilang. Rasus berangkat kembali bertugas sebagai tentara. Di keesokan harinya, atap yang terbuat dari anyaman daun kelapa mulai rusak dan sekalian menganjurkan mereka untuk memakai lalang. Setelah sekian lamanya, akhirnya Serintil pun kembali pulang ke Dukuh Paruk. Dan ada seseorang perempuan yang melihat kedatangan Serintil, yaitu Goder, anaknya tampil. Saat di rumah Sakaria, Serintil memeluk dan mencium Goder karena rindu dan langsung menggendong Goder untuk membawanya pulang. Setelah itu, Serintil dan Goder pun pergi ke pasar Dauhan untuk membeli jajanan. Keesokan harinya, Serintil dan Goder pergi ke tempat balai desa untuk rapat pembayaran ganti rugi. Di sana, Serintil bertemu dengan Pak Bajus dan berbincang sebentar. Lalu setelah itu, Serintil dan Goder pun pulang. Serintil memberitahu Nyai Kartareja bahwa Pak Bajus akan datang ke Dukuh Paruk. Serintil pun bingung harus melakukan apa, namun Nyai Kartareja tidak memberi solusi. Serintil gelisah dan tidak bisa tidur. Lalu Serintil pergi ke kamar Sakaria untuk menenangkan diri karena akan ada Pak Bajus ke rumah Serintil. Serintil pun menyuruh Sakum membeli gula, bubuk kopi, jeruk, dan pepaya untuk menyuguhi tamu itu. Rasus pun mendapat cuti 3 hari dan kembali ke Dukuh Paruk karena namanya Rasus mati keracunan tempe bongkrek. Memasuki tahun 1970, proyek pengakhiran atau bendungan dimulai di wilayah Kecamatan Dauan. Banyak traktor, bodosar, dan truk pengangkut tanah. Bajus membawa Serintil dan Gotri ke pantai dengan mobil Bajus. Mereka makan nasi goreng di pinggir sosmed karena adanya proyek itu. Warga Dukuh Paruk dan Dauan punya pekerjaan
Malapetaka tahun 1965 melupakan terlupakan. Serintil mulai percaya diri menjalani hidupnya. Serintil pun membeli rumah baru dan Serintil menyadari perasaannya bahwa dia jatuh cinta pada Bajus. Tetapi saat Serintil diminta untuk menemani Bajus rapat proyek pembangunan perairan, Bajus malah meminta Serintil menemani Pak Blengur bermalam. Teman Bajus dan Serintil langsung menolak. Saat Serintil hendak pergi, Bajas menguncinya dari luar dan Serintil menjadi tidak waras dan Pak Blengur pun kasihan kepada Serintil dan akhirnya menyuruh Bajus untuk mengantarkannya pulang. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.